Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan syakura wa nashkuruhu syukran jazila wa natubu ila Allahi taubatan nasuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat rohani, jasmani, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ada 3 tahap ya. Ada 30 hari, 10 hari untuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala turun di 10 hari pertama. 10 hari kedua untuk apa? Ampunan, maghfirah. Yang ketiga untuk dijauhkan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar itu dalam hadisnya keterangan diturunkan di 10 malam terakhir bulan Ramadan, di malam-malam ganjil. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak ngasih tahu kita nih di tanggal sekian nih Lailatul Qadar turun? Kenapa? Yang bisa jawab dapat hadiah umroh bagi yang mampu. Soalnya ini kayaknya duit nih buat nikah, belum ada duit ini. Kenapa? Kenapa nggak dikasih tahu nih di tanggal sekian nih Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. Adil nggak nih Allah Subhanahu wa taala nih? Umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang mau sampai 100 tahun? 60 sampai 70 tahun. Kalau Nabi Adam umurnya berapa? Umurnya Nabi Adam 1000 tahun. Umurnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam 950 tahun. Panjang-panjang umurnya. Kita doang nih 60 sampai 70. Adil enggak Allah? Apa ya adilnya? Al-Adil, nama Asmaul Husna. Dalam 99 nama Allah ada nama Al-Adil, adil. Kenapa nabi-nabi yang terdahulu umurnya panjang-panjang? Kita mah 60 sampai 70 doang. Karena ayo kita kalkulasikan. Karena umat terdahulu tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada malam Lailatul Qadar. Coba kalau misalkan nih kita yang laki-laki misalkan balik, kira-kira umur berapa? Laki-laki dan perempuan deh. 12 atau 15 ya. 15. Dan 15 kita sudah diwajibkan untuk berpuasa. Dari 15 tahun sampai ke 60 kira-kira berapa tahun tuh? 45. Matematika jago. 45. Kalau misalnya kita tiap malam tiap bulan puasa kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita kejar tuh malam Lailatul Qadar, maka kita umurnya berapa tuh? Lebih baik dari 1000 bulan. 45 dikali 83. Ayo kalkulator.
Berapa tuh? Adil nggak? Adil Allah itu. Ya, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ada malam Lailatul Qadar. Kita kejar tuh malam itu. Kita berusaha semaksimal mungkin, kita iktikaf di masjid ya. Dari awal udah kita ini nih, udah kita persiapkan. Dari awal-awal ini. Jangan nanti di 10 doang. Wah, 10 terakhir nih bulan Ramadan, ada malam Lailatul Qadar. Iktikaf di masjid. Tapi kita mulai pupuk. Kita mulai itu dari awal, dari awal-awal nih Ramadan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berikan ya kesempatan bagi kita untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kalau misalnya kita terdengar hadis riwayat muttafaqun alaih, berarti itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau udah riwayat Bukhari dan Muslim sudah pasti sahih. Apa hadisnya? Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama apa? Syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama. Yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Wa iqamis shalah. Selanjutnya mendirikan salat. Wa ita'iz zakah. Menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Wa hajjil baitil haram, dan haji ke Baitullah, ke Al-Haram, Makkah, Madinah. Ya, ini pondasi umat Islam. Jadi pondasinya harus kuat. Kalau kita ingin membangun gedung yang tinggi, maka pondasinya harus kuat. Sama ketika kita ingin berislam secara kafah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuk ke dalam agama Islam secara kafah, totalitas, secara sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Ya. Nah, ini dibangun nih. Islam itu dibangun atas ada 5 ini. Kita harus perkuat salat kita. Kita sudah syahadat, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Dan kita bersaksi juga bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nah, dan wa iqamis shalah, dan dirikanlah salat. Ya, kita belajar tata cara salat, baca-bacaan salat. Karena amal yang pertama kali dihisab di yaumil akhir adalah salat. Dalam hadis Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, insya Allah semuanya akan ikut baik. Salatnya buruk, bolong-bolong. Salatnya baik, dapat pasangan yang baik. Udah, kita nyerempet-nyerempet situ aja dah. Kalau yang buruk, pasangannya nyerempet-nyerempet lah, buruk. Ini jadi nyerempet ke situ ya. Gak apa-apa lah. Ya, di antara tujuan puasa, tujuan puasa nih, yang pertama, meraih pahala yang besar dan memperoleh ganjaran yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, hadis qudsi ini ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asyamu li wa ana ajzi bih." Puasa itu adalah untuk Allah, wa ana ajzi bihi, dan Allah sendiri nanti yang akan memberikan ganjarannya, pahalanya. Salat itu untuk kita, bukan untuk Allah. Maksudnya kembali lagi kepada kita. Tapi khusus puasa ini, dalam hadis riwayat muttafaqun alaih ini, kata Allah, puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan memberikannya pahala. Makanya orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Ya, orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama, ada yang tahu? Tadi
hadiahnya umroh nggak ada yang dapat. Sekarang yang kedua hadiahnya haji. Yang pertama apa dulu? Gak ada yang tahu dah. Ntar kalau tahu saya suruh bayarin haji. Yang pertama ya. Jadi diulang lagi nih ya. Orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka. Sungguh betapa bahagianya ketika kita berbuka. Kalau kita lihat TV di rumah, pasti kita pengen yang azan yang paling cepat, kita ganti-ganti azan paling cepat yang mana nih. Nah itu kita udah merasa senang banget tuh, udah azan tuh. Kayaknya yang ketawa mengalami itu. Yang ketawa ngalamin nih. Udah ada TV ini, wah azan paling cepet di channel apa nih. Wah langsung ganti. Nah itu udah ini tuh. Berarti kita udah yakinin tuh bahwa ketika berbuka itu kita sungguh bahagia banget ketika kita nunggu berbuka. Makanya ketika kita mau berbuka disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa. Jadi itu adalah salah satu waktu yang mustajab atau waktu yang yang tidak tertolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita berdoa. Nah, salah satunya ketika kita hendak mau berbuka puasa, maka dari itu kita harus perbanyak berdoa. Yang belum punya pasangan, berdoa. Nah, nyerempet lagi kan. Berdoalah, minta yang terbaik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doain orang tuanya, doain diri kita, doain semua orang Islam. Kalau kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, maka sama aja kita didoakan oleh malaikat. Kata malaikat, doa itu kembali lagi kepadamu. Makanya doain orang lain, doain saudara-saudara kita yang lain. Maka kita yang akan didoakan oleh malaikat. Kita yakin nggak kalau doa kita dikabul? Yakin, harus yakin. Tapi lebih dikabul mana doa kita sama malaikat? Malaikat. Betapa senangnya orang yang doain malaikat. Makanya ketika kita pengen nikah nih, doain orang lain supaya pengen nikah, supaya bisa nikah. Tuh kan ada yang nyaut. Mana pengen nikah apa tuh yang baju itu tuh? Doain. Iya, ntar kita doain sama malaikat. Kita pengen haji, doain orang lain supaya haji. Nanti malaikat sendiri yang akan mendoakan kita. Udah ya, kepanjangan nih kayaknya. Nah, dikit lagi nih. Kedua nih, tujuan berpuasa, penghapus dosa. Ya, betapa banyak dosa yang kita perbuat ya dari dari bangun tidur sampai nanti kita mau tidur lagi, atau dari kita balik, atau dari masa-masa lalu. Ya, dosa-dosa kita sangat banyak. Ya, kita melihat masa-masa lalu kita, apa saja dosa-dosa kita yang kita perbuat, ya, padahal Allah Subhanahu Wa Taala melihatnya. Dari muttafaqun alaih, hadis riwayat muttafaqun alaih. Man shoma, ini hadis yang sering kita dengar atau mungkin sudah pada hafal. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Saya udah hafal di sini? Man shoma, ya, barang siapa yang berpuasa Ramadhana imanan, di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, keyakinan, wahtisaban, dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni ya dosa orang-orang yang berpuasa tersebut. Kita ingin sekali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita nanti tidak tahu amal mana yang akan memberatkan kita di akhirat kelak. Makanya berbuat baik, sekecil apapun, kita berbuat baik kepada orang lain. Kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, puasa ini nih, nyangkut lagi nih, ada hadisnya. Kita langsung ke hadis ini aja. Yang pengen nikah tapi kagak nikah, suruh puasa nih, mana nih? Kita cari dulu.
Nyangkut lagi ke nikah. Belum nikah nih. Pak izin ya Pak. Nih Firman belum nih. Iya makanya kita udah bahas nikah aja dah sekarang. Satu udah nikah belum? Satu belum. Iya makanya dan puasa. Tadi mobil kok. Mau. Bisa bisa kasih yang di bapak itu kan itu bawa dulu. Kasih Pak. Nah, ini ada hadis Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ya ma'syarus syabab. Wah, seru nih. Wahai pemuda katanya, pemuda dan pemudi ya. Kalau membahas tentang pemuda pasti pemudi ngikut. Kalau Al-Quran membahas tentang laki-laki berarti perempuan tuh ngikut. Maksudnya tercangkup perempuan di situ. Tapi kalau di Al-Quran membahas perempuan, maka laki-laki nggak ikut. Nggak termasuk maksudnya. Ini makanya ya masyarakat syabab. Jadi wahai para pemuda, pemudi, manis tato aminkum alba'ata falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Senang banget kalau udah bahas nikah. Faman lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Maka hendaklah ia menikah. Kalau misalnya belum siap untuk menikah, maka disuruh puasa. Karena puasa itu merupakan penekanan. Puasa, makanya suruh puasa. Udah ini yang terakhir nah. Nikah. Ya, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan hidayah terus kepada kita sampai nanti di akhirat kelak, sampai ajal menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba cek lagi.